Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di sini nama Ibu Anissa Nurjana dan dua teman Ibu yaitu Ibu Pera dan Ibu Ani akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Mari kita simak videonya ya. Sifat operasi hitung pada bilangan cacah ada 3 ya anak-anak. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Sifat komutatif disebut juga pertukaran. Maksud dari pertukaran di sini yaitu nilai yang di depan jadi di belakang dan nilai yang di belakang jadi di depan. Dan jika dijumlahkan hasilnya sama. Sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif terhadap penjumlahan rumusnya yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk sifat komutatif terhadap perkalian, rumusnya yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan sifat komutatif pada penjumlahan. Perhatikan contoh berikut ya. Ada 3 apel merah dan 4 apel hijau. Jika dijumlahkan, jumlah semuanya ada 7 apel. Kemudian ada 4 apel hijau dan 3 apel merah. Jika dijumlahkan, semuanya ada 7 apel. Itu artinya 3 apel merah ditambah 4 apel hijau sama dengan 7 apel, sama saja dengan 4 apel hijau ditambah 3 apel merah sama dengan 7 apel. Jadi sifat komutatifnya yaitu 3 apel merah ditambah 4 apel hijau sama dengan 4 apel hijau ditambah 3 apel merah. Yang kedua, Ibu akan membahas tentang sifat komutatif pada perkalian. Di sini Ibu mempunyai cerita. Pada hari Senin, Santi dan Lucy pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Santi pergi ke perpustakaan sebanyak 2 kali dan setiap ke perpustakaan Santi meminjam 3 buku. Sedangkan Lucy pergi ke perpustakaan sebanyak 3 kali dan setiap ke perpustakaan Santi meminjam 2 buku. Jadi jumlah buku Santi ada 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jika kita rubah dalam perkalian menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian jumlah buku Lucy ada 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jika dirubah dalam perkalian menjadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Buku yang dipinjam Santi dan buku yang dipinjam Lucy jumlahnya sama banyak. Jadi sifat komutatifnya adalah
2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Sifat asosiatif disebut juga pengelompokan yang ditandai dengan tanda kurung. Jika tanda kurung di depan dipindahkan ke belakang, maka hasilnya akan sama. Sifat asosiatif ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Sifat asosiatif terhadap penjumlahan, rumusnya yaitu A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Sedangkan untuk sifat asosiatif terhadap perkalian, rumusnya yaitu A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sifat asosiatif pada penjumlahan. Di sini, Ibu mempunyai sebuah cerita. Mari kita simak. Ari dan Mira mempunyai 3 jenis buah-buahan yang berbeda jumlahnya. Ada semangka, apel, dan pisang. Ari dan Mira ingin mengetahui berapa jumlah buah-buahan yang mereka miliki. Akan tetapi, Ari dan Mira menghitung jumlah buah-buahan dengan cara yang berbeda. Ari menghitung dengan cara menjumlahkan 2 buah semangka dan 3 buah apel terlebih dahulu, kemudian menjumlahkannya dengan 4 buah pisang. 2 ditambah 3 sama dengan 5, kemudian ditambah 4 sama dengan 9. Mira menjumlahkan 3 buah apel dan 4 buah pisang terlebih dahulu, kemudian menjumlahkannya dengan 2 buah semangka. 3 ditambah 4 sama dengan 7, kemudian ditambah dengan 2 sama dengan 9. Jadi, sifat asosiatifnya yaitu Ari mengelompokkan 2 dan 3, sedangkan Mira mengelompokkan 3 dan 4. Sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian ya anak-anak. Mari kita simak contohnya. Pada contoh pertama, mengalikan 2 dan 4 terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan 5. 2 dikali 4 sama dengan 8, kemudian 8 dikali 5 sama dengan 40. Sedangkan pada contoh kedua, mengalikan 4 dan 5 terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan 2. 4 dikali 5 sama dengan 20, kemudian 20 dikali 2 sama dengan 40. Jadi hasilnya tetap sama ya anak-anak, yaitu 40. Jadi sifat asosiatifnya yaitu contoh yang pertama mengelompokkan 2 dan 4, sedangkan contoh yang kedua mengelompokkan 4 dan 5. Sifat distributif disebut juga penyebaran. Sifat distributif ini berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Untuk distributif perkalian terhadap penjumlahan, rumusnya A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Sedangkan untuk distributif perkalian terhadap pengurangan, rumusnya yaitu A kali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Kita lihat sifat distributif pada penjumlahan. Simak contoh berikut ya. Pada contoh yang pertama, bentuknya 3 dikali 2 ditambah 3. Hasilnya 3 dikali 2 tambah 3 yaitu 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Sedangkan pada contoh kedua dipisahkan, yaitu
3 dikali 2 ditambah 3 dikali 3. 3 dikali 2 yaitu 6, sedangkan 3 dikali 3 yaitu 9. Jadi 6 ditambah 9 hasilnya 15. Jadi hasilnya tetap sama ya anak-anak dari contoh pertama maupun contoh kedua, yaitu 15. Jadi sifat distributifnya yaitu 3 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 3. Sifat distributif juga berlaku pada pengurangan ya anak-anak. Simak contoh berikut ini. Pada contoh yang pertama bentuknya 2 dikali 5 dikurangi 2. Sehingga 2 dikali 5 dikurangi 2 adalah 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian untuk contoh yang kedua bentuknya dipisahkan, yaitu 2 dikali 5 dikurangi 2 dikali 2. 2 kali 5 hasilnya 10, dikurangi 2 kali 2 hasilnya 4. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Hasilnya sama juga ya anak-anak, yaitu 6. Jadi sifat distributifnya yaitu 2 dikali 5 dikurangi 2 sama dengan 2 dikali 5 dikurangi 2 dikali 2. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada materi kali ini akan dibawakan oleh Ibu Vera. Nah, untuk materi sekarang adalah tentang menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dan selisih. Jenis materinya adalah menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Oke, agar tidak pusing, kita akan langsung saja pada pembahasannya. Menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah menentukan bilangan pertama lebih kecil daripada bilangan yang diketahui. Kemudian yang kedua, kurangkan bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Baik, supaya tidak pusing, kita lanjut ke contoh. Nah, misalkan di sini Ibu mempunyai bilangan 100. Bilangan 100. Kemudian kita akan mengisi titik-titik di bawah ini yang menjadi penyusun dari jumlah itu. Nah, angka 100 itu disebut sebagai bilangan yang diketahui atau jumlah. Tadi ingat, kita akan menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Nah, jumlah yang diketahui adalah 100. Nah, kita tinggal mencari bilangan pertama dan bilangan kedua. Caranya tadi, yang pertama, tentukan bilangan pertama ini lebih kecil daripada bilangan yang diketahui. Yang lebih kecil dari 100, kita misalkan saja. Berapa? 30 misalkan. 30. Setelah kita menentukan bilangan yang pertama, selanjutnya adalah lanjut kepada cara kedua untuk menemukan bilangan yang kedua. Adalah dengan cara bilangan yang diketahui ini dikurangi dengan bilangan yang pertama, atau terjadi operasi pengurangan antara bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. 100 dikurang 30. Hasilnya 70. Nah, ini dia yang dinamakan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. 30 dan 70. Nah, di sini Ibu mempunyai satu contoh. Satu soal cerita supaya kita lebih paham. Ardi mempunyai 15 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 2 buah plastik yang berbeda.
tuliskan kemungkinan banyaknya jeruk dalam setiap plastik. Nah, sekarang kita akan mulai mengerjakan. Tadi Ardi mempunyai 15 jeruk. Nah, jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam plastik 1. Nah, tadi kan Ardi mempunyai 15 jeruk. Nah, jeruk tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam plastik 1 dan plastik 2. Nah, berapa banyak kemungkinan dalam plastik 1 dan plastik 2? Jadi berapa banyak nih masing-masing jumlah jeruknya dalam plastik 1 dan plastik 2? Coba kalau misalkan, nah untuk memisalkan di sininya sama dengan cara yang tadi, dengan menentukan bilangan yang pertama. Ingat, bilangan yang pertama itu harus lebih kecil daripada bilangan yang diketahui. Misalkan yang lebih kecil dari 15 berapa? 12 misalkan. 12, 11, 10, 14, 13. Coba kalian mau berapa? 12 misalkan ya. Kita tulis. Nah, 12. Selanjutnya, untuk mengetahui yang berada pada plastik 2, kita gunakan cara yang tadi juga sama yang sudah Ibu jelaskan, yaitu dengan kurangkan bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Ayo kita kurangkan. 5 dikurangi 2 sama dengan berapa? 3. 1 kurang 1 sama dengan 0. Tidak usah ditulis. Nah, jadi hasilnya 3. Jadi, isi dari plastik 2 adalah 3. Nah, selanjutnya untuk lebih paham lagi supaya kita tidak terlalu pusing, kita akan lanjut ke materi yang ada pada buku. Nah, di sini ada satu soal cerita masih berkenaan tentang jumlah. Baca ya. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktu belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah hari belajar Siti di sekolah dan berapa jumlah hari belajar Siti di rumah? Kita hitung ya. Tadi jumlah yang diketahuinya itu adalah 365 hari. 365 hari, yaitu Siti menghitung dalam 1 tahun di kalender rumahnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa jumlah hari belajar Siti di sekolah dan berapa jumlah hari belajar Siti di rumah? Tuh. Nah, dalam buku itu ada contohnya. Jumlah hari belajar Siti di sekolah itu ada 250 hari dan di rumah 115. Ini dari mana, Bu? Nah, ayo kita pelajari. 250 ini merupakan bilangan pertama dari bilangan yang diketahui. Nah, coba perhatikan mana yang lebih besar. Ini kan bilangan yang diketahui. Nah, untuk bilangan yang pertama tentu saja lebih kecil daripada bilangan yang diketahui. Selanjutnya, dari mana ini? Ini adalah hasil dari pengurangan antara bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama.
Ayo kita buktikan. Coba, ayo kita buktikan. Tadi 365 hari sebagai bilangan yang diketahui dan 250 itu sebagai bilangan yang pertama. Kita kurangkan. Apakah betul hasilnya 115? 5 kurangi 0 sama dengan 5. 6 kurang 5 sama dengan 6 kurang 5 1. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, ternyata hasilnya 115. Ternyata hasilnya betul 115. Nah, selanjutnya untuk menentukan bilangan-bilangan yang lainnya, patokannya tadi, bilangan yang pertama ini harus lebih kecil daripada bilangan yang diketahui. Coba kita tentukan bilangan yang pertama untuk kolom yang kedua. Berapa? Coba 265. Itu lebih kecil daripada bilangan ini. Bilangan yang diketahui. Tentu saja, pintar sekali. Lebih kecil daripada bilangan yang diketahui. Kita tulis di sini ya. Nah, ini dia 265. Selanjutnya, berapa jumlah hari Siti belajar di rumah? Kita tentukan di sini. Nah, caranya sama seperti tadi. Bilangan yang diketahui dikurangi dengan bilangan yang pertama. Ayo kita buktikan. Ini dia. Kita buktikan. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 6 kurang 6 sama dengan 0. 3 kurang 2. Coba 3 kurang 2 sama dengan betul 1. Jadi hasilnya 100. Nah, selanjutnya adalah membuktikan betul tidak bilangan pertama ini 250 ditambah 115 itu hasilnya 365 dan 265 ditambah 100 hasilnya 365. Coba kita buktikan. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 tambah 1 sama dengan betul 6. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 365. Selanjutnya adalah menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Ada dua langkah. Langkah yang pertama adalah tentukan sebuah bilangan atau suatu bilangan yang lebih besar daripada bilangan yang diketahui. Yang kedua, mengurangkan antara bilangan yang pertama dengan bilangan yang diketahui. Misalkan ibu mempunyai soal 20 titik-titik dikurang titik-titik sama dengan 20. Nah, tadi cara yang pertama adalah menentukan dulu bilangan yang pertama itu lebih besar daripada bilangan yang diketahui. Tadi selisihnya berapa? 20. Nah, misalkan ibu di sini menyimpan pada bilangan yang pertama itu karena harus lebih besar dari 20, misalkan 50. 50 dikurangi titik-titik sama dengan 20. Nah, cara yang kedua tadi untuk menentukan bilangan yang kedua untuk mengisi titik-titik yang selanjutnya yaitu dengan cara mengurangkan bilangan yang pertama dengan bilangan yang diketahui. 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Nah, itu hasilnya. Jadi 50 kurang 30 hasilnya 20. Nah, itu tadi contoh dari selisih yang diketahui. Jadi kita menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Nah, selanjutnya mengenai selisih juga ibu memiliki satu cerita. Di sini ibu menaruh telur di dalam kulkas. Selama 1 minggu telur-telur tersebut telah dimasak. Ternyata
telur tersebut masih ada 5 butir. Tuliskan kemungkinan telur yang ditaruh dan telur yang telah dimasak. Ini dia, tadi tersisa 5 butir telur. Nah, berapakah kemungkinan telur yang ditaruh dan telur yang dimasak? Angka yang lebih besar daripada angka 5 misalkan berapa? 10, 15, 20, oke. Karena bilangan pertama harus lebih besar daripada bilangan yang diketahui, maka di sini disimpan bilangan yang lebih besar daripada 5, jadi 10. Kemudian bilangan di sini, bilangan untuk menentukan bilangan yang kedua, artinya telur yang dimasak, dengan cara mengurangkan antara bilangan yang pertama dengan bilangan yang diketahui. Karena bilangan di sini lebih besar. Oke, kita kurangkan 10 dikurang 5 sama dengan 5. Selanjutnya kita tentukan lagi bilangan di sini 15. Sama seperti tadi dengan cara mengurangkan antara bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Nah, sudah pintar ya. Ada soal cerita juga. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Sisa kertas hanya 40 lembar. Nah, berapakah sisa persediaan dan kertas yang terpakai? Jadi, berapa jumlah persediaan kertas, berapa jumlah kertas yang terpakai? Nah, ayo kita cari. Nah, ini tadi Benny membantu ibu merapikan lemari kelas. Ia melihat sisa kertas hanya 40 lembar. Ingat, ini angka 40 ya. 40 lembar. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jumlah persediaan kertas dan kertas yang terpakai. Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan menentukan bilangan yang pertama itu lebih besar daripada bilangan yang diketahui. Misalkan di sini lebih besar dari 40 berapa? 50. Kemudian untuk menentukan bilangan yang kedua di sini adalah dengan cara mengurangkan antara bilangan yang pertama dengan bilangan yang diketahui. 50 kurang 40. Ayo kita coba. Nah, 0 kurang 0, 0. 5 kurang 4 sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya adalah 10 untuk bilangan yang kedua. Nah, 50 dikurang 10 hasilnya adalah 40. Selanjutnya, pada titik-titik selanjutnya, tentukan juga, yaitu sama seperti tadi, bilangan yang pertamanya harus lebih besar daripada bilangan yang diketahui. Misalkan di sini kita menaruh angka 80. 80 dikurang 40. Ingat, bilangan pertama dikurangi dengan bilangan yang diketahui. Ayo kita coba. 0 kurang 0 sama dengan 0. 8 kurang 4, 8 kurang 4, 4. Nah, hasilnya 40. Kita tulis di sini 40. Jadi 80 dikurangi 40 sama dengan 40 sisanya. Nah, untuk titik-titik selanjutnya kalian boleh kerjakan di buku kalian. Nah, anak-anak, tadi kita telah belajar bersama dengan Ibu Vera mengenai materi menentukan dua bilangan yang hasil penjumlahan dan selisihnya diketahui. Sekarang kita akan belajar mengenai menentukan dua bilangan yang hasil kali dan hasil baginya telah diketahui bersama dengan Ibu Ani. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai menentukan dua bilangan yang hasil kalinya telah kita ketahui. Caranya, pertama, ketahui secara pasti bilangan yang telah diketahui. Yang kedua,
tentukan sendiri bilangan pertama yang dapat membagi habis bilangan yang telah diketahui. Jadi, kita harus mencari bilangan pertama terlebih dahulu. Yang ketiga, tentukan bilangan kedua dengan cara membagi bilangan yang telah diketahui dengan bilangan pertama. Nah, kita langsung saja menuju ke contoh soal. Khadijah dan ibunya ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di rumah neneknya. Ibu membuat kue nastar untuk dibawa ke rumah nenek. Jumlah kue nastar yang ibu buat ada sebanyak 500 buah. Ibu meletakkan kue nastar ke dalam sebuah toples. Masing-masing toples berisi kue nastar sama banyak. Nah, berapa kemungkinan toples yang digunakan dan berapa isi kue nastar pada masing-masing toples? Jawabannya, banyak toples dikali dengan banyaknya kue nastar sama dengan 500 kue nastar. Nah, banyaknya toples dikali banyaknya kue nastar sama dengan 500 kue nastar. 500 ini merupakan banyaknya kue yang dibuat dan merupakan hasil dari kali yang telah kita ketahui. Untuk mencari bilangan pertama, kita dapat menentukan bilangan yang dapat menjadi pembagi dari 500. Nah, berapa kira-kira? Misal 10. Jadi, banyaknya toples adalah 10. Nah, untuk mencari bilangan kedua, kita dapat membagikan 500 dengan 10. 500 dibagi 10 sama dengan 50, Bu. ya 50. Jadi 10 dikali 50 sama dengan 500. Banyaknya toples adalah 10 dan masing-masing toples berisi 50 kue nastar. Nah, untuk perkiraan kedua, kita dapat melakukan dengan cara yang sama. Pertama, kita tentukan bilangan sebagai pembagi dari 500. Misalkan berapa, ayo? 25, Bu. Ya, 25 bisa. Jadi, bilangan pertamanya 25. Untuk menentukan bilangan kedua, kita dapat membagikan 500 sebagai hasil kali dengan 25. Berapa, ayo? 20, Bu. Iya, 20. Iya, betul 20. Jadi, 25 dikali 20 sama dengan 500. 25 toples dan tiap toples berisi 20 kue nastar. Jadi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan dua bilangan yang hasil baginya telah diketahui. Caranya, yang pertama, ketahui secara pasti bilangan yang telah diketahui. Yang kedua, tentukan terlebih dahulu bilangan kedua dengan cara menentukan sendiri bilangan pengali sembarang. Yang ketiga, untuk mencari bilangan pertama, yaitu kalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan kedua atau bilangan pengali. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ibu Ahmad membuat puding untuk acara perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa puding yang harus ibu buat dan berapa puding yang diterima setiap anak? Nah, jawabannya puding yang dibuat dibagi puding yang diterima setiap anak sama dengan 100 atau banyaknya anak. Nah, banyaknya puding dibagi jatah tiap anak sama dengan 100. 100 ini merupakan bilangan yang diketahui dan merupakan banyaknya anak.
untuk mencari bilangan pertama, kita terlebih dahulu mencari bilangan kedua. Cara mencari bilangan kedua adalah kita tentukan bilangan sebagai pengali dari bilangan yang diketahui. Ayo, berapa kira-kira? 2, Bu. Ya, 2 bisa. Jadi, jatah tiap anak adalah 2. Nah, kita sudah mengetahui bilangan kedua. Bagaimana cara kita mengetahui bilangan pertama? Kita dapat mengkalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan yang kedua. 100 dikali 2 hasilnya adalah 200, Bu. ya, betul 200. Jadi 200 dibagi 2 sama dengan 100. Banyaknya puding adalah 200. Tiap anak mendapatkan 2 puding. Nah, untuk perkiraan yang kedua, kita seperti tadi menentukan terlebih dahulu bilangan yang kedua. Nah, kira-kira berapa pengali dari 100 ya? 5, Bu. Ya, 5 bisa. Jadi dapat kita ketahui bilangan keduanya adalah 5. Untuk mencari bilangan pertama, 100 dikali 5 hasilnya adalah 500, Bu. ya 500. Jadi 500 dibagi 5 sama dengan 100. Jadi banyaknya puding adalah 500 dan tiap anak mendapatkan 5 puding. Nah, seperti itu. Nah, jadi sekian pembelajaran kita kali ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila terdapat banyak kesalahan mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.